Selamat datang di video pembelajaran Laboratorium Gambar Teknik 2025 Modul 5 AutoCAD 3 Dimensi. Nah, tujuan praktikum pada modul kali ini yaitu yang pertama, praktikan dapat memahami perbedaan objek 2 dimensi dan 3 dimensi serta jenis-jenis modeling. Yang kedua, praktikan dapat mengoperasikan tools dasar untuk menggambar objek 3 dimensi di AutoCAD. Yang ketiga, praktikan dapat membuat model 3 dimensi sederhana dari produk yang telah digambar dalam 2 dimensi. Konsep dasar 3 dimensi. Objek 2 dimensi hanya terbatas pada panjang dan lebar tanpa menunjukkan kedalaman. Objek 3 dimensi memiliki koordinat Z yang bervariasi sehingga terlihat tebal, bervolume, dan memberikan kesan ruang yang lebih nyata. Jadi, objek 2 dimensi hanya memiliki panjang dan lebar dengan koordinat Z-nya sama. Sedangkan objek 3 dimensi memiliki panjang, lebar, tinggi dengan koordinat Z-nya bervariasi. Jadi, objek 2 dimensi yang bervariasi hanya sumbu X dan Y, sedangkan objek 3 dimensi ada sumbu X, Y, dan Z. Jadi, perbedaan utamanya 3 dimensi memiliki ketebalan dan volume. 2 dimensi tidak memiliki ketebalan dan volume. Jenis objek 3 dimensi. Yang pertama ada model wireframe, yaitu terdiri dari garis-garis pembentuk struktur dasar tanpa permukaan tertutup, sehingga menyerupai kerangka dari suatu objek. Selanjutnya ada model surface, membentuk permukaan tertutup menggunakan lembaran-lembaran poligon, namun tidak memiliki volume di bagian dalamnya. Selanjutnya ada model solid, merupakan jenis yang paling lengkap karena membentuk objek padat yang memiliki isi di dalamnya. AutoCAD 3 dimensi. Yang pertama ada workspace. Workspace merupakan kumpulan menu toolbar palet dan panel control ribbon yang diatur dan dikelompokkan secara khusus untuk membantu pengguna bekerja dengan lebih efisien. Jadi, kita menggunakan dua workspace. Yang pertama ada Workspace Drafting and Annotation yang digunakan untuk membantu mendesain 2 dimensi. Yang kedua ada Workspace 3D Modeling yang membantu untuk desain 3D. Di AutoCAD 3 dimensi ada namanya Tools Primitive Solid, yaitu bentuk dasar atau geometri sederhana seperti balok, bola, silinder, kerucut, piramid, torus, dan sebagainya, yang digunakan untuk membuat atau memulai model 3 dimensi. Selanjutnya ada modeling 2D to 3D, yaitu tools yang mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi di AutoCAD. Yang umumnya ada extrude untuk mengekstrusi objek 2 dimensi sehingga menjadi objek 3 dimensi, lalu ada press pull untuk memodifikasi objek dengan cara menekan atau menarik, lalu ada revolve untuk mengubah objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi dengan cara memutar objek 2 dimensi terhadap sumbu putar yang kita tentukan. Lalu ada sweep untuk membuat objek 3 dimensi solid atau 3 dimensi surface dengan cara menyapu objek 2 dimensi terhadap objek yang kita pilih sebagai sweep path atau jalur sweepnya. Lalu ada loft untuk menghubungkan beberapa objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi. Lalu ada solid editing. Yang pertama ada chamfer edge untuk membuat sudut pada tepi benda padat, ada fillet edge untuk membulatkan dan mengiris tepi objek padat, ada union untuk menggabungkan 2 atau lebih objek, ada subtract untuk mengurangi body objek dengan objek yang lain, ada intersect untuk mengambil bagian yang saling berpotongan antara 2 objek atau lebih, lalu ada press pull untuk memodifikasi objek dengan cara menekan dan menarik. Lalu yang terakhir ada shell untuk membuang bagian dalam dari objek 3 dimensi solid dan menyisakan kulit atau tempurungnya saja. Terus ada 3D operation yang merupakan tools yang digunakan untuk membantu dalam mengerjakan 3 dimensi desain atau 3D design di AutoCAD. Ada 3D rotate untuk memutar objek 3 dimensi di AutoCAD. Ada mirror untuk mencerminkan objek 3 dimensi, ada slice untuk memotong atau mengiris objek 3 dimensi. Selanjutnya ada visual style, yaitu untuk mengatur tampilan visual pada objek, terutama objek 3 dimensi. Pertama ada wireframe, conceptual, dan hidden.
atau hitam. Lalu ada UCS atau User Coordinate System, yaitu sistem koordinat yang dapat diatur oleh pengguna untuk mempermudah proses menggambar dan mengedit objek dalam AutoCAD, terutama dalam gambar 3 dimensi. Fungsi UCS dalam gambar 3 dimensi yang umumnya ada: pertama, menyesuaikan perspektif; yang kedua, menggambar di bidang yang tidak tegak lurus dengan WCS; yang ketiga, ada rotasi dan penyesuaian arah objek; yang keempat, ada pembuatan geometri kompleks. Nah, selanjutnya ada demonstrasi AutoCAD 3 dimensi. Nah, kalian saat pertama kali buka AutoCAD, kalau belum mengatur ke 3D modeling, tampilannya kayak begini. Workspace-nya masih ke Workspace Drafting and Annotation. Nah, cara ngubahnya ke pojok kanan bawah sini ada Workspace Switching, diklik, lalu ubah ke 3D modeling. Jadi tools-tools dari 3D modeling akan muncul di sini depannya. Selanjutnya ada tampak-tampak. Di sini ada isometrik. Kalian pencet isometrik. Nah, supaya gampang untuk itu. Sebelum menggambar, kalian atur dulu units-nya. UN, desimal, presisinya diatur ke ganti cm. Oke. Lalu OSNAP, kalian select all semuanya. Nah, pengenalan dari 3D modeling sendiri ada tadi primitive solid, ada solid, sal 40, tab 40, enter, 40. Nah, cara mengubah tampilannya di sini kan masih wireframe, 2 dimensi wireframe. Kalian ubah ke konseptual biar dapat visualisasi dari 3 dimensinya. Ada silinder, cone, sphere, piramid, wedge, dan torus. Lalu ada mengubah 2 dimensi ke 3 dimensi. Contohnya seperti ini. Ada extrude. Jadi tadi kan persegi. Aku extrude, klik perseginya, terus enter, terus atur ketebalan atau ketinggian dari extrude-nya. Sal 70. Nah, dari extrude ini ada aturan sendiri, tidak boleh garisnya tidak nyambung seperti kayak begini. Nanti bakalan tidak bisa di extrude. Jadi harus join atau region. Contoh saja ya. Nah, ini tidak bisa. Kenapa? Karena masih bentuk line. Oh, malah gini. Caranya kalian select dulu semuanya, terus di join. Nah, setelah itu di extrude. Nah, bisa kan? Lalu ada namanya press pull. Sama press pull, tapi kalau press pull ada pembedanya. Ntar aku contohin. Nah, bedanya press pull dengan extrude, kalau extrude tadi kan keseluruhan. Nah, kalau dengan press pull kalian bisa ke sela-sela ini saja. No, kalau ini gini aja bisa loh. Nah, aturannya juga sama kayak extrude, harus join, nggak boleh kosong gini, kepotong. Lalu ada revolve, contohnya
contohnya gini. Atur ketiga. Oke. Itu untuk revolve. Selanjutnya ada love sweep dan love. Pertama sweep, aku contohin, kita harus buat sweep padnya atau jalur sweepnya dulu. Sweep, pilih objek yang mau di sweep, enter, pilih sweep padnya. Nah, kalau jadi kayak gini, itu gunanya sweep. Lanjut ada love. Contohnya gini, pilih ke love, pilih objek yang mau di love. Nah, bisa buat juga kayak gini. Oke, selanjutnya ada union. Union gunanya apa? Buat menggabungin objek. Misal objek ini sama ini mau tak gabungin, jadi kalian gabungin gini, pilih union, klik enter. Nah, objeknya bakal gabung. Terus ada subtract. Subtract ini untuk menghapus bagian yang ketimpa. Misal subtract, pilih objek yang mau disimpan, enter, pilih objek yang mau bagian menghapusi objek yang disimpan tadi. Nah, gunanya subtract itu. Bedanya subtract dengan intersect, kalau intersect itu menyimpan bagian yang berpotongan. Intersect ini. Nah, lalu ada fillet edge. Di sini gunanya untuk membuat lingkaran pada tepi. Klik tepinya. Untuk mengatur kelengkungan, ketik R, enter, pilih radius dari kelengkungannya. Misal aku mau buat 8, enter. Nah, terus ada namanya chamfer edge. Bedanya chamfer edge sama fillet edge, kalau chamfer edge lebih ke datar, kalau fillet edge bulat. Sama cara ngaturnya, tapi di sini ketiknya D atau distance. D, enter, atur jaraknya 5, enter, terus distance 2 nya 3, coba enter. Nah, jadi distance pertama 5 itu yang ke bawahnya tadi, terus distance kedua yang ke kanannya gini, distance 3. Jadi kalian bisa atur sendiri juga. Lanjutnya ada shell tadi untuk menyimpan tepi atau tempurungnya saja. Coba ya, kita mau buat rongga dari kubus ini, balok ini, pencet, terus remove face yang mau dihapus, enter, pilih distance-nya 5. Nah, bakal jadi gini. Atur aja. Kalau mau sampai lubang berarti face-nya ada 2, atas dan bawah. Pilih offset distance-nya tadi, coba 5. Nah, bolong. Oh iya, cara kayak gerakin gini gimana ya? Kok gampang? Nah, kalian bisa pakai mouse untuk membantu. Jadi kalian tahan scroll buttonnya. Ini untuk pen, untuk menggerakkan saja gini. Kalau ditambahkan shift, bisa untuk orbit, putar gini.
tekan objeknya, muter objeknya aja. Terus ada kontrol juga, kontrol tahan klik tengah mouse. Ini kayak pandangannya dari awal sampai kalian pencet kontrol terus tahan dan geser-geser. Itu untuk mempermudah. Terus cara untuk mengatur pas tengah lagi, kalian bisa klik ini zoom extends. Nah, terus kan ini menceng, kalian bisa ke home, ke coordinate atau UCS nya ke word lagi. Oh ya, ini ke SV isometric. Nah, ini untuk mengatur UCS yang berantakan. Misal aku ngatur UCS face nya di sini, terus aku mau benerin lagi biar bisa gambar di sini, kalian ke word, ganti ke word lagi, set. Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada tools 3D operation. Yang pertama ada 3D rotate, 3D R, kalian bisa ketik terus enter. Oh ya, sebelumnya kalian bisa klik ininya dulu atau nggak usah. Kalau tadi kan tak klik dulu, jadi langsung bisa. Kalau nggak diklik dulu, select object, enter. Nah, kalian bisa atur-atur aja. Selama ininya nyala, bakalan akan gampang aturnya ke sudut-sudut 90 derajat kayak gitu. Kalau dimatikan ini auto mode, kalian bisa leluasa dalam mengaturnya. Kalian bisa atur angle-nya sendiri juga, diketik sendiri. Misal pengen 25, 23, 24, 50, berapa, kalian bisa atur-atur sendiri. Nah, dan kalau pengen yang kayak siku-siku, kalian nyalain auto mode-nya. Lalu ada oke, selanjutnya ada mirror. Sini misal ini aku pengen ngecerminin ini, bisa mirror sini, atur titiknya bisa disesuaikan. Erase sub object, bisa pilih yes atau no. Kalau no, akan menyimpan objek yang di mirror. Kalau yes, bakalan ngehapus. Nah, tuh nya ada slice. Nah, di sini ada beberapa cara. Di sini pertama ada pakai point. Jadi gini, kepotong. Terus kalau cara keduanya pakai bantuan, misal pakai bantuan lingkaran. Slice objek mau di slice, enter. Terus ke planar object atau klik O. Enter. Nah, ke slice kan. Itu kalau dengan bantuan referensi. Oke. Selanjutnya ada latihan tes praktikum. Nah, pertama-tama kalian mengatur workspace-nya di 3D modeling, lalu atur unit dengan klik UN dan mengatur grid osnap-nya seperti yang di video tadi. Lalu mengatur osnap, kalian select all semuanya untuk osnap-nya, lalu oke. Setelah itu membuat lingkaran dengan radius 3,5 untuk lingkaran luarnya, lalu membuat lingkaran lagi dengan radius 2, dan selanjutnya membuat persegi panjang dengan ketik rect
dengan lebar 12 dan 1,6. Selanjutnya di move ke center lingkaran, lalu buat kotak lagi dengan panjang 3, tingginya 2,2. Lalu di move ke bawah ke center atas lingkaran, lalu move ke bawah lagi sebesar 0,5. Lalu buat circle di midpoint-nya dengan lingkaran luar radiusnya 1,5 dan yang dalam 0,75. Setelah itu di trim bagian yang tidak diperlukan seperti video. Di garis yang tidak digunakan di trim. Pakai komen PR. Nah, kalau sudah ke bagian itu SW isometrik untuk menjadikan isometrik, lalu pergi ke press pull. Press pull bagian itu dengan tinggi 7. Selanjutnya di press pull lagi sebesar 2,5. Dan ganti view-nya jadi konseptual, klik dua objek itu, lalu 3D rotate dengan ketik komen 3DR dan di 3D rotate kayak tadi. Itu kalian bisa geser aja dan hapus bagian yang sisa press pull tadi, dihapus saja. Nah, itu ada sisanya, dihapus. Lalu kalian use as face di bagian itu, di bagian alasnya itu untuk membuat circle di pojok dengan radius 0,5. Lalu di move ke atas dan ke samping. Yang ke atas 1,25, ke samping juga 1,25. Kalau sudah, klik lingkarannya dan mirror. Setelah itu membuat rectangle persegi di luar itu juga bisa dengan dimensi 2 kali 2,887. Nah, untuk koma di sini pakai titik ya teman-teman. Jadi 2,887. Setelah jadi rectangle, di move ke tengah situ, ke midpoint-nya situ. Nah, kalau udah, kalian extrude kotak tadi dengan klik EXT komennya, terus enter, lalu di extrude sebesar 0,9. Nah, itu extrude lingkarannya juga sebesar 1,6 ke bawah. Nah, dari extrude lingkaran dan rectangle tadi, kalian mirror dengan cara di select dulu, terus klik mirror, comment mirror, cari titik tengahnya. Nah, biar langsung ke mirror, copy mirror. Terus pilih no, supaya tidak hilang yang sebelumnya. Jadi mirror gitu loh, cermin. Setelah itu kalian comment subtract, pilih objek yang disimpan, terus enter, terus pilih objek yang mau dihilangkan, terus enter. Setelah itu di union bagian yang bawah sama atas biar jadi satu kesatuan. Nah, setelah itu kalian fillet edge dengan radiusnya itu 1,2.
Lihat bagian pojok-pojok. Nah, seperti video ini. Nah, kalau udah, kalian klik objeknya, klik kanan, properties, dan ubah colornya jadi warna sesuai map kalian. Sini karena map merah, aku pakai warna merah. Oke. Kalau sudah diwarnai, kalian selanjutnya ada menganotasi objek 3D ini dengan cara UCS Flash tadi, seperti tadi, ditaruh ke bagian yang mau dianotasi. Lalu comment dim line untuk memberi anotasi. Nah, kalian bisa lihat aja cara membuat anotasinya, dan untuk mengatur besar ukuran anotasi bisa dengan cara dim STY atau dim style, dan mengatur ukurannya bisa dari simbolnya, teksnya, atau garisnya, dan jarak-jaraknya bisa diatur di situ. Hmm. Nah, kalau sudah dianotasi semua, jangan lupa diubah ke UCS Word lagi. Nah, sekarang cara memasukkan ke etiket. Ya, jadi objek yang tadi di copy dulu, di Ctrl A, terus Ctrl C buat copy, pindah ke etiket file DWG etiketnya untuk mengpaste dari objek 3D yang udah kalian buat. Ditaruh di bagian model. Di sini kan apa anotasinya gede itu, jadi kalian atur lagi di dim style-nya. Bisa diatur dari garisnya, panahnya, terus ukuran teksnya, bisa diatur di dim STY tadi, di dim style. Jadi kalian bisa kecilin lagi ukurannya biar sesuai dan pas. Jadi atur-atur lagi. Untuk di anotasi lingkaran menggunakan dimrat atau dim ya dimrat. Kalau untuk bagian jarak bisa pakai dim line. Ya bisa dim dia juga untuk lingkaran. Itu. Nah, kalau sudah pas, kalian pergi ke etiketnya, klik klik kiri 2 kali di bagian tengah itu kosongnya, karena enggak usah di M-View, klik M-View, Command M-View, terus dari pojok ke pojok situ. Nah, kalau udah kalian atur di itu bagian M-View tadi, hapus itu garis-garisnya biar enak dilihat. Nah, di sini kalian atur dengan cara ngepen dari objeknya, dan diganti visual style-nya, terus isometriknya bisa diganti. Ini nanti kalian sesuaikan isometrik apa.
Ini ada custom visual style, kalian bisa ubah ke hidden, 2D wireframe, dan realistik. Tapi untuk yang dikumpulkan, kalian pilih yang realistik. Ini banyak visual stylenya, berbagai visual style. Nah, kalau sudah pas, menurut pas, kalian bisa klik kiri di luar lembar kerjanya biar bisa mengatur yang lain. Dan untuk mengatur teksnya bisa klik kiri 2 kali juga di bagian teks yang mau diedit. Bisa disesuaikan lagi nama, npm, sesi, dan aslet modul yang kalian terima. Untuk keterangan sendiri diatur sesuai bentuk isometrik yang kalian tampakkan. Dan untuk cara ngeplot juga sama kayak modul sebelumnya, command plot, terus continue to plot single, atur ke name printer auto plotternya ke dwg to pdf, ke papernya ke 4, dan ini diatur ke window pojok kiri ke atas sampai pojok kanan bawah. Itu paper, center to the floor. Terus kalian oke, dan save filenya di dokumen kalian atau tempat folder kalian nyimpen tugas. Ini bakal gini di PDF. Nah, ini ada subbab wajib untuk modul 5 yang pertama 2.1 AutoCAD 3 dimensi, 2.2 perintah AutoCAD 3 dimensi, 2.3 adalah pandangan pada AutoCAD. Nah, sekian dari pemaparan modul 5 AutoCAD 3 dimensi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas pendahuluan dan mencoba AutoCAD 3 dimensi. Sampai berjumpa di praktikum dan semangat!